Coba deh, ingat-ingat, pernah bikin janji? Mungkin janji yang kelihatannya sepele di koridor sekolah, yang kayaknya gampang aja dilupain. Tapi gimana kalau saya bilang, sebuah janji kecil kayak gitu ternyata punya kekuatan buat ngejelasin salah satu konsep paling besar dalam hidup kita. Nah, janji itu membawa kita ke satu kata kunci, integritas. Mungkin kata yang sering banget kita dengar ya, tapi apa sih sebetulnya artinya? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng, dimulai dari sebuah cerita yang nyata banget di sebuah ruang kelas. Oke, kita kembali sejenak ke masa sekolah. Bayangin deh, di sebuah kelas yang rame, di sanalah kita bakal ketemu sama tokoh kita, Andi. Di tempat di mana sebuah janji yang sangat sederhana diucapkan. Kenalin, ini tokoh utama kita, Andi. Dia baru aja terpilih jadi ketua kelas. Lagi semangat-semangatnya, punya banyak ide buat bikin kelasnya jadi tempat yang lebih seru buat semua orang. Di puncak semangatnya itu, Andi berdiri di depan teman-temannya. Dia nggak janjiin program yang aneh-aneh atau hal yang muluk-muluk loh. Malah sebaliknya, dia janjiin sesuatu yang personal banget. Dan mungkin nggak ada yang nyangka. Dia janji bakal ikut bersihin toilet bareng petugas kebersihan hari itu juga. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Waktu bel pulang sekolah bunyi dan semua orang lari keluar kelas, kira-kira apa yang Andi lakuin? Dia nggak ikutan pulang. Sebaliknya, dia ambil sapu, ambil alat pel, dan melakukan persis seperti yang dia janjiin. Kata-katanya benar-benar ditepatin. Tindakan sederhana Andi ini bukan cuma soal bersih-bersih toilet ya. Ini adalah cerminan sempurna dari sebuah konsep yang jauh lebih besar. Yuk kita gali bareng-bareng, apa sih makna sebenarnya di balik tindakan Andi? Jadi, apa ya sebutannya buat kualitas ini? Ketika ucapan dan perbuatan itu klop banget, jalan bareng, selaras, nggak ada melesetnya sama sekali. Apa nama untuk karakter yang begitu kuat ini? Jawabannya, ya, integritas. Coba kita lihat definisinya lebih dekat. Integritas itu gabungan antara jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Intinya, memastikan ada keselarasan yang konsisten antara apa yang kita bilang dan apa yang kita lakuin. Ingat ya, kuncinya itu bukan kesempurnaan, tapi keselarasan. Biar gampang, kita bisa bayangin integritas itu kayak sebuah bangunan yang kokoh yang ditopang sama 4 pilar utama. Pertama, kejujuran, yaitu berani ngomong apa adanya. Kedua, disiplin, kekuatan buat ngelakuin hal yang benar, bahkan pas nggak ada yang liatin. Ketiga, tanggung jawab, siap menanggung akibat dari ucapan dan tindakan kita. Dan pilar terakhir yang ngiket semuanya, konsistensi, yaitu ngelakuin ketiganya terus-menerus sampai jadi karakter. Oke, mungkin kamu sekarang mikir, ini kan cuma cerita anak sekolahan, apa hubungannya? Nah, di bagian inilah kita bakal lihat gimana tindakan kecil Andi di kelas itu ternyata punya gaung yang luar biasa besar, sampai ke tingkat sebuah bangsa. Coba deh lihat ini, di satu sisi, kita punya tindakan Andi yang simpel banget, nempati janji. Di sisi lain, kita punya konsep besar dalam sistem pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Percaya atau enggak, dua hal ini punya benang merah yang kuat banget. Jadi gini, di profil pelajar Pancasila itu ada satu dimensi utama yang disebut berakhlak mulia, yang intinya adalah punya karakter yang baik, dan apa fondasi utama dari karakter yang baik itu? Jawabannya adalah integritas. Jadi tindakan Andi itu bukan sekedar perilaku terpuji, tapi dia sedang mempraktekkan fondasi karakter yang ingin dibangun oleh bangsa ini pada setiap pelajarnya. Hubungannya bahkan lebih dalam lagi, sampai ke dasar negara kita, Pancasila. Integritas itu mencerminkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena memperlakukan orang dengan jujur dan menepati janji adalah bentuk peradaban yang paling dasar. Dan ini penting banget buat sila kelima, keadilan sosial. Kenapa? Karena nggak akan pernah ada keadilan kalau nggak ada kepercayaan. Dan nggak akan ada kepercayaan kalau individu-individunya, warganya, pemimpinnya nggak punya integritas. Masuk akal kan? Oke, kita udah lihat dari janji kecil di kelas sampai ke cita-cita besar sebuah bangsa. Sekarang, di bagian terakhir, yuk kita bawa semua ini kembali ke tempat yang paling penting, ke dalam diri kita sendiri. Dan ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sih integritas satu orang, kejujuran kamu, kejujuran saya, begitu penting untuk sesuatu yang sebesar keadilan sosial bagi seluruh bangsa? Jawabannya ternyata sederhana, dan cuma butuh 2 langkah. Langkah pertama, integritas kamu, membangun kepercayaan dengan orang-orang terdekat. Rekan kerja, keluarga, teman. Langkah kedua, sekarang bayangin kalau kepercayaan ini menular dan menyebar luas. Ketika kita bisa percaya sama tetangga, sama pejabat publik, sama pemimpin kita. Nah, di atas fondasi kepercayaan itulah masyarakat yang adil bisa dibangun.
Mustahil ada keadilan tanpa kepercayaan. Ini sejalan banget sama apa yang dikatakan pahlawan pendidikan kita Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Beliau bilang, karakter itu adalah saat pikiran, perasaan, dan kemauan kita nyatu, lalu melahirkan tenaga atau tindakan. Dan integritas pada dasarnya adalah budi pekerti yang diwujudkan dalam aksi nyata. Jadi kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan sebuah cermin. Setelah mendengar kisah Andi dan melihat gimana sebuah janji kecil bisa terhubung dengan cita-cita besar sebuah bangsa, pertanyaan ini bukan buat saya, tapi untuk kamu renungkan sendiri. Dalam hidupmu, dari janji terkecil sampai komitmen terbesar, sudahkah kata-kata dan perbuatanmu berjalan selaras?